بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat luar biasa hari ini, sehingga hari ini kita mampu ya insya Allah akan menuntaskan hari-hari terakhir kita dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, para orang tua kami, anak-anak santriku yang insya Allah saya banggakan semua, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa hari ini sudah keluar fatwa atau himbauan para ulama berkaitan atau berhubungan dengan pelaksanaan salat Idul Fitri pada bulan puasa Ramadan tahun 2020 ini, yaitu menghimbau kepada seluruh umat muslim, khususnya diri kita, untuk bisa melaksanakan salat Idul Fitri itu di rumah masing-masing, mengingat kondisi atau keadaan yang melanda negeri kita, dan lebih khususnya pada umumnya juga yang melanda seluruh negeri ini. Sebagaimana kita ketahui, sesungguhnya apa yang melanda diri kita hari ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalau mengingat perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tak ada debu yang bertebaran dalam dunia ini kecuali dalam takdir dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Wabah yang melanda negeri kita merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya atau memang kita harus berusaha untuk meridhoi takdir Allah, dan kita harus berusaha juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para orang tuaku, para wali santri, anak-anakku dan keluarga besarku Pondok Pesantren Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa hari yang lalu kami sudah berusaha untuk menyebarkan bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri yang pada tahun ini kita laksanakan berbeda pada tahun-tahun yang sebelumnya. Pada prinsipnya, pelaksanaan sholat Idul Fitri pada tahun ini tidak ada bedanya dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri pada tahun-tahun yang kemarin. Hanya saja kondisi yang mungkin membedakan pada tahun ini. Ada harus kita garis bawahi, sesungguhnya sholat Idul Fitri itu hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan untuk kita melaksanakannya. Kita sudah melaksanakan puasa Ramadan, maka kita sempurnakan kegembiraan kita dalam pelaksanaan puasa Ramadan itu dengan melaksanakan sholat Idul Fitri. Adapun tata caranya sesungguhnya bisa kita laksanakan dengan sendiri atau munfarid, baik di rumah dengan sendiri, baik juga bersama keluarga, adapun bersama keluarga besar kita. Masalah khutbahnya itu sendiri adalah hukumnya adalah sunnah, tapi yang paling afdol adalah kita melaksanakannya bersama keluarga dan diakhiri atau dilengkapi dengan pelaksanaan khutbah atau dua khutbah. Ma'asyiral muslimin, para orang tuaku, anak-anak santriku, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Quran yang dimuliakan Allah. Singkatnya atau ringkasnya tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, yang pertama dalam kitab fikih itu dianjurkan sebelum melaksanakan sholat atau hari 1 Syawal itu kita membersihkan diri kita, memakai pakaian yang rapi, memberikan wangi-wangian, dan memakan 3 butir kurma sebagaimana yang sunnahkan Rasulullah SAW, atau makanan-makanan yang bermanis-manisan. Kemudian kita melaksanakan sholat Idul Fitri tersebut beserta keluarga besar kita menghadap kiblat. Kemudian kita niatkan pada diri kita dengan niatan usolli sunatan Idul Fitri. Kalau kita imaman maka imaman, kalau kita makmum adalah makmum. Kemudian setelah niat, kita mengangkat takbir kita untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian kita membaca doa iftitah.
karena doa kita itu adalah bagian sunnah, maka kita wajib juga untuk melengkapi sholat kita dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Setelah doa iftitah, maka kita menambah pelaksanaan sholat Idul Fitri kita dengan 7 takbir pertama dan 5 takbir rakaat kedua. Yang harus kita ketahui, sesungguhnya takbiratul ihram itu belum dihitung 7 takbir. Setelah pelaksanaan, setelah kita membaca sholat doa iftitah, maka kita lanjutkan dengan 7 takbir. Di rakaat pertama, Allahu Akbar, dan di sela-sela takbir 7 takbir tersebut, kita disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah 7 takbir dan di sela-sela takbir tersebut kita membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kita lanjutkan membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan dizaharkan atau dijelaskan, keraskan suaranya sampai akhir ayatnya atau sambil akhir ayat tersebut, waladhdallin. Kemudian kita lanjutkan membaca surah atau ayat yang lain dalam Al-Quran. Dalam hal ini disunahkan sungguhnya kita membaca surah Al-A'la, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la. Kalau seandainya kaum muslimin atau bapak-bapak orang tuaku tidak terlalu lancar atau takut membaca atau belum lancar dalam hafalan surah Al-A'la, maka paling tidak kita lengkapi dengan membaca surah Al-Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau seandainya juga tidak hafal, maka baca ayat yang kita mampu bisa menghafalnya. Setelah membaca surah dalam Al-Quran, maka seperti sholat biasa kita ruku, membaca tasbih ruku subhanallah, kemudian sami Allahu minal hamidah, kemudian kita ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kembali dan bangun untuk rakaat kedua. Di rakaat kedua ini Bapak Ibu orang tuaku, keluarga besar yang dalam Al-Quran, kita lengkapi rakaat kedua kita dengan 5 takbir. 5 takbir ini sama seperti halnya ketika takbir rakaat pertama. Di antara salah-salah takbir kita selingi dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah 5 takbir kita lanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah, dan kita lanjutkan kembali dengan membaca salah satu surah yang disunahkan, yaitu surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadisul Ghashiyah. Jika kita tidak mampu membaca surah Al-Ghashiyah, maka cukup membaca surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Kemudian kita lanjutkan surat kita, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, dan tahiyatul akhir. Setelah tahiyat akhir, kita seperti salat biasanya menutup salat kita dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sempurnanya ibadah salat kita. Kemudian kita lengkapkan dengan membaca khutbah. Maka imam itu berdiri untuk melaksanakan khutbahnya. Kalau ada Bilal itu hanya memandu untuk pelaksanaan khutbahnya. Kalaupun tidak ada, maka tidak apa-apa, langsung imam naik untuk membacakan 2 khutbah. Rukun khutbah yang pertama ada 5 sesungguhnya, yaitu alhamdulillah, memuji kepada Allah, kemudian bersyahadat, bersolawat, kemudian membaca salah satu ayat Al-Quran, dan wasiat takwa. Dan di awal khutbah Idul Fitri tersebut membaca takbir, mengumandangkan takbir 9 kali, dan khutbah kedua mengumandangkan takbir 7 kali. Dalam wasiat takwa kita membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran. Kalau kita tidak mampu membacakan ayat Al-Quran, maka cukup kita membacakan dengan kalimat bahasa Indonesia, apa bahasa yang kita bisa sampaikan. Wahai ma'asyar muslimin, bertakwalah kamu, sesungguhnya dan ketakwaan kita akan mampu selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, setelah kita pelaksanaan khutbah, 2 khutbah ini bisa kita lakukan, yaitu dengan khutbah kedua itu dengan doa, maka sudah selesailah pelaksanaan sholat Idul Fitri kita. Yang pada intinya, ma'asyar muslimin, keluarga besar Al-Quran, tuan guru, orang tuaku, sesungguhnya tidak ada alasan
tidak ada halangan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi kondisi apapun. Kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita yang lagi kita lakukan dalam surah Idul Fitri ini bisa kita laksanakan dalam rumah, di teras rumah, di halaman rumah beserta keluarga besar kita. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita segala kejelekan kita, segala kehilapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal ibadah puasa Ramadan kita menjadi catatan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga dan terakhir, mudah-mudahan wabah yang melanda negeri kita, wabah yang melanda daerah kita itu diangkat atau digantikan dengan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata itu dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, dan kita semua akan dicatat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selamat melaksanakan sholat Idul Fitri, selamat melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal yang karim. Kami mewakili keluarga besar, Dewan Guru dan Pengasuh, mohon maaf lahir dan batin atas kehilapan. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.